Shalom kekasih hatinya Tuhan. Senang rasanya dapat bertemu kembali dalam pembacaan renungan hari ini. Sebelumnya saya membaca renungan di Instagram Lion from Judah. Tapi mulai hari ini tanggal 13 November 2021 saya membaca renungan di YouTube Lion from Judah. Saya menyimpulkan renungan yang saya baca dari Warung Sate Kamu. Dan juga memang sudah lebih dari sebulan saya nggak tag video di renungan Lion from Judah di Instagram. Dari 1 bulan saya nggak tag video, saya belajar bahwa ternyata kita ini bukan bertahan gitu, tapi kita ini adalah menyerang. Selama ini saya mencoba untuk nggak tag video, saya pikir saya mampu bertahan gitu, tapi saya merasakan begitu banyak cobaan, tantangan yang sebetulnya kecil gitu, tapi ketika saya nggak take video itu saya nggak mampu gitu. Jadi we are attacker, not a defender. Jadi kita ini penyerang, bukan bertahan. Jadi mari terus doakan saya teman-teman, agar lewat YouTube ini saya bisa konsisten terus dalam bagian firman Tuhan. Karena saya merasa selama sebulan ini saya nggak take video, ada sesuatu yang kurang gitu. Terus kayak ada suatu wadah yang nggak terisi gitu dalam diri saya gitu. Karena saya membaca firman Tuhan berhenti di saya gitu. Ibaratnya kayak air itu, airnya tergenang gitu. Jadi itu air itu nggak akan baik. Air itu harus dia mengalir. Jadi saya akan bagikan hari ini bersama kepada teman-teman. Saya akan menyimpulkan tentu saja. Renungan hari ini berjudul Tiada yang dapat memisahkan. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Beginilah firman Tuhan, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugurkan orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi Yesus telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari renungan ini ada seorang ayah mempunyai seorang anak yang bernama Pris. Jadi dia dipanggil ayahnya Pris, ayah Pris. Dia memutuskan untuk merintis pelayanan. Tinggal di gubuk reot bekas kandang ternak gitu. Jadi mereka sebetulnya nggak punya apa-apa gitu untuk melayani, sehingga mereka harus tinggal di gubuk reot bekas kandang ternak. Kejadian ini sangat menyedihkan hati ya. Sampai dikatakan di renungan ini bahwa saat merayakan Natal, air hujan sempat menetes. Jadi dindingnya, atapnya bocor gitu. Jadi orang dunia itu berpikir kalau Tuhan hanya ada saat kita kaya atau mengalami situasi dan yang enak saja. Tapi nyatanya dalam situasi keadaan sulit sekalipun, Allah tetap hadir. Seperti kondisi ayahnya Pris yang merintis, sangat miskin, tapi Tuhan tetap hadir. Jadi tipsnya, saat keadaan sulit kita harus memegang firman Allah, yaitu tak ada baik maut maupun hidup yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya.
dikatakan dalam ayat yang ke-38 dan 39, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun situasi kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, kiranya kita diingatkan bahwa Allah selalu menyertai kita dan tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Yohana Ang. Jadi di wawasan juga dijelaskan di sini teman-teman, sekalipun kita orang percaya bukan berarti kita lepas dari hukuman penindasan. Maksudnya sekalipun kita udah percaya sama Tuhan bukan berarti kita nggak akan menghadapi masalah ke depannya. Seperti saya kuliah, tentu saja ada UTS namanya, ujian tengah semester. Baru-baru ini saya menghadapi UTS. Teman-teman saya yang mungkin non-Kristen menghadapi UTS, dan saya juga tentu saya menghadapi gitu. Jadi tetap saya menghadapi yang namanya masalah ujian gitu. Tapi tetap ada perbedaan gitu teman-teman, antara saya bagaimana saya menyikapi ujian itu gitu. Juga dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita melihat, wah aku udah ikut Tuhan loh, tapi kok hidupku tetap aja ada masalah gitu, tetap aja ada cobaan gitu. Jadi bukan berarti hal itu hilang dari hidup kita, tapi yang mau saya tekankan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan tetap ada bersama dengan kita teman-teman. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti pengalaman saya, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kepanitiaan PIMNAS ya. Kebetulan saya kuliah di USU dan tahun ini tuan rumah itu USU. Dan saya dipercayakan sebagai panitia bidang operator. Itu prosesnya sangat berat. Banyak orang yang diganti. Pokoknya prosesnya sangat berat gitu. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai operator di PIMNAS itu teman-teman. Sini ada pertanyaannya. Bagaimana cara kamu untuk mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Yesus? Itu hanya dengan firman-Nya. Yang kedua, bagaimana mengetahui kebenaran ini dapat mengubah sikap kamu dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup? Karena firman Allah adalah Yesus sendiri. Jadi saya percaya bahwa sekalipun mungkin kelihatannya kecil pelayanan yang saya lakukan saat ini, tapi Tuhan melihat gitu teman-teman. Selama sebulan belakang ini saya merasa bahwa kecil kali pun pelayanan tag video, yang nonton pun cuma sedikit. Tapi saya coba ya teman-teman, sebulan ini gak tag video, saya coba dengan pikiran saya sendiri melakukan konsep-konsep yang saya buat. Gagal, tok gagal. Saya berani bilang gagal. Saya pernah membuat ide-ide yang luar biasa, saya pikir luar biasa, tapi gagal. Jadi teman-teman, kalau Tuhan sudah percayakan teman-teman melayani sekecil apapun itu, lakukan. Karena kita bisa bertumbuh dari hal kecil. Ini aja bisa sampaikan, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman yang mendengarkannya Tuhan. Ampuni kami jikalau selama membagikan dan mendengarkan firman Tuhan kami melakukan dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa khusus buat renungan warung sate kamu. Kau yang berkati renungan ini Tuhan, jadi kemuliaan nama-Mu. Berkati platform YouTube Tuhan agar bisa menjadi berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terus berkati. God bless.